Assalamualaikum, teman-teman. Ada banyak respon di kolom komentar video YouTube saya yang berkaitan dengan biaya nikah di KUA. Respon itu tidak hanya di kolom komentar YouTube, tetapi juga ada langsung DM via IG, WA, dan juga melalui Messenger. Bahkan di link lapor.go.id cukup banyak pengaduan masyarakat terkait biaya nikah di KUA. Dari respon dan komentar yang masuk, banyak yang mengeluhkan penarikan biaya nikah di sebagian KUA atau kantor urusan agama kecamatan melebihi ketentuan, yakni melebihi Rp600.000 kalau nikahnya di luar kantor KUA, dan bahkan ada yang meminta biaya Rp600.000 walaupun nikahnya di kantor urusan agama kecamatan. Saat ini, bagi masyarakat penerima layanan dari lembaga atau instansi pemerintah, termasuk layanan di KUA, bisa mengajukan aduan, aspirasi, atau berupa permintaan informasi melalui kanal lapor.go.id. Beberapa contoh pengaduan layanan KUA yang masuk ke lapor.go.id seperti berikut ini. Nah, teman-teman, ini saya akan tampilkan contoh pengaduan masyarakat yang terkait dengan layanan kantor urusan agama kecamatan. Permintaan pembayaran pembuatan surat nikah ke rekening pribadi pihak KUA. Saya menikah tanggal 2 Oktober 2022. Namun, setelah ijab kabul, saya tidak diberikan buku nikah dengan alasan belum selesai dibuat dan minta datang lagi ke KUA XXX, tidak saya sebutkan nama KUA-nya. Diminta datang pada keesokan harinya, yakni tanggal 3 Oktober 2022. Hari ini, saya ke KUA untuk mengambil buku nikah saya. Namun, kata pihak KUA bahwa buku nikah saya tidak bisa diambil. Menurutnya, pembayaran Rp600.000 yang telah saya lakukan telah hangus karena saya melakukan pindah KUA dari KUA, sekali lagi tidak saya sebutkan nama KUA-nya, ke KUA XXX atau KUA tempat nikah. Dan pihak KUA XXX sebagai tempat nikah ini meminta agar ditransfer uang sejumlah Rp600.000 ke rekening pribadinya. Padahal saya sudah bertanya ke KUA XXX, apakah bisa pindah KUA dan apakah harus melakukan pembayaran lagi? Dan pihak KUA yang ditanya tadi menjawab, bisa dan tidak perlu membayar lagi karena sudah masuk kas negara. Agar dapat dibantu penjelasannya, terima kasih. Ada catatan, pernikahan dilakukan di luar KUA pada hari Minggu dan saya telah memberikan amplop tanda terima kasih. Berikutnya, saya juga akan tampilkan pengaduan yang lain. Pungli Kepala KUA XXX di Bogor. Oknum KUA atau Kepala KUA, tidak saya sebutkan namanya, di KUA Kecamatan tidak saya sebutkan, telah melakukan pungli kepada ibu saya atas kepengurusan berkas nikah saya selaku anaknya, dan diduga telah melakukan praktek pungli ini sejak lama dengan indikasi yang bisa dilihat pada kolom komentar KUA XXX. Di Google Map banyak korban yang berkomentar sama bahwa Kepala KUA telah melakukan pungli, mohon segera ditindak karena sudah sangat meresahkan, bukan hanya untuk kalangan masyarakat umum,
namun juga meresahkan di kalangan internal instansi yang bersangkutan. Terima kasih. Berikut juga saya akan tampilkan pengaduan yang lain. Dugaan praktik pungli. Selamat pagi tim SP4N lapor. Saya ingin melaporkan dugaan praktik pungli di KUA Kecamatan titik-titik di Jawa Timur. Pada hari Jumat 30 September 2020 pukul 9.30 saya datang ke KUA XXX untuk meminta legalisir buku nikah. Dilayani oleh ibu-ibu di bagian pelayanan ada 3 orang. Saya tidak tahu namanya karena tidak memakai tanda pengenal. Sesudah dilegalisir, saya diminta uang yang katanya untuk kas. Saya merasa bahwa di sektor pelayanan masyarakat dan sebagai ASN, hal ini sangat tidak etis dan patut diduga sebagai pungli. Sayangnya, saya tidak sempat merekam kejadian ini. Saya harap tim SP4N lapor menindaklanjuti laporan saya ini karena meresahkan masyarakat. Bahkan jika diperlukan, saya siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar problem ini segera diselesaikan. Terima kasih. Teman-teman, pengaduan yang saya tampilkan tadi, pengaduan yang sangat jelas menyebut nama KUA, berikut kabupaten dan bahkan ada juga yang menyebut provinsinya. Nah, berikut ini saya akan juga tampilkan beberapa pengaduan masyarakat terkait layanan KUA yang tidak secara jelas menyebut lokasinya atau tidak secara jelas menyebut KUA-nya. Perhatikan pengaduan masyarakat berikut ini. Biaya menikah yang besar. Saya menikah dengan warga negara asing, di sini disebutkan warga negara Singapura. Tapi dimintai uang administrasi sebesar 6 juta rupiah. Apakah perbedaan menikah dengan warga negara lain dengan dokumen pendukung yang sudah sangat lengkap sebesar itu? Dan menurut laporan warga, menikah sesama WNI sebesar 1.200.000 itu pun hanya menikah di kantor KUA. Bila dilakukan di luar KUA, pihak KUA meminta dana lebih sebesar 1.500.000 total yang dibayarkan menjadi 2.700.000 rupiah. Berikut pengaduan yang lain yang tidak secara jelas menyebut nama KUA-nya. Biaya nikah di KUA. Apakah benar untuk sekarang tidak bisa melaksanakan akad nikah di KUA? Apa ada biaya jika kita menikah di KUA? Di daerah saya dikenakan biaya 500.000 jika menikah di KUA. Apa benar ada biaya sebesar 900.000 jika melakukan akad di luar KUA? Dua contoh tadi merupakan pengaduan masyarakat terkait layanan KUA yang tidak secara jelas menyebut lokasi KUA-nya. Teman-teman, ketika aduan yang masuk menyertakan data lengkap, terutama menyebut KUA-nya, maka laporan tersebut langsung ditindaklanjuti sesuai dengan lokus di mana KUA itu berada. Maka jika mau menulis pengaduan di lapor.go.id, sebaiknya menyertakan data lengkapnya. Dan untuk teman-teman KUA, jangan lagi bermain-main dengan biaya nikah atau menarik biaya nikah di luar ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan. Karena risikonya sangat berat dan pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan struktur organisasi di Kementerian Agama. Maka sekali lagi, pengaduan melalui kanal lapor.go.id hendaklah dicantumkan juga nama KUA di mana kejadian itu terjadi, di KUA mana, kecamatan apa, kabupaten apa, dan kalau sudah jelas seperti itu, maka para pihak akan menindaklanjuti secara langsung dan lebih mudah untuk melakukan tindak lanjut dari laporan itu sendiri. Teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat, semuanya merasa nyaman dan tidak ada hal yang
tidak mengenakkan atau hal-hal yang mengganjal di antara masyarakat dan juga di kantor urusan agama kecamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.